Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini video pertama saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja, IKA Millennials Planning Room, nota 18010551. Oke, kali ini saya akan bahas tentang barang berbahaya dan beracun. Apa itu barang berbahaya dan beracun? Bagaimana tanda-tandanya? Bagaimana kita tahu bahwa barang tersebut berbahaya atau tidak? Lalu bagaimana cara pengemasannya? Oke, kali ini saya akan bahas. Daripada penasaran terus, langsung aja ke videonya. Cus! Oke, kita awali. Apa itu barang berbahaya? Barang berbahaya adalah barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan lingkungan, dan properti yang namanya terdaftar di dalam List of Dangerous Goods atau terklarifikasi berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh PBB, yaitu ketentuan United Nations Recommendation on the Transport of Dangerous Goods atau UNRTDG. Selanjutnya, pengangkutan barang berbahaya. Identifikasi, ada PSN. PSN adalah nama standar dengan huruf kapital. Yang kedua ada UN atau nomor kode, biasanya ditulis dengan UN diikuti dengan 4 angka di belakangnya. Packing group, untuk sistem tingkat bahaya. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan melalui beberapa tes. Yang pertama ada tes jatuh, tes penumpukan, tes kebocoran, dan tes tekanan internal. Selanjutnya, pengemasan ada dua cara. Yang pertama menggunakan UN packaging atau pengesahan dari pemerintah. Selanjutnya ada limited quantity packaging atau belum diuji atau disahkan, yaitu pengiriman barang berbahaya tanpa menggunakan kemasan yang sudah diotoritas oleh pemerintah. Syaratnya yaitu inner tidak boleh lebih dari yang tertera. Yang kedua ada kemasan tidak boleh single, dan yang ketiga pastikan kemasan kompatibel atau antara barang dengan kemasan tidak bereaksi. Cirinya ditempel logo. Ini adalah logo jika di darat. Selanjutnya ini adalah logo yang biasa digunakan oleh ICAO pada saat di udara untuk penerbangan. Selanjutnya ada accepted quantity, yaitu pengiriman barang berbahaya dengan jumlah yang sedikit sehingga dibebaskan dari beberapa ketentuan. Berikut adalah tabel dari accepted quantity. Prosedur pengemasan yang pertama adalah drop test. Dari ketinggian 1,8 meter dengan dijatuhkan di balik dan seterusnya, jika terjadi kerusakan maka tidak diperbolehkan untuk pengemasan. Selanjutnya ada stacking test, yaitu ditumpuk sampai ketinggian 3 meter selama 24 jam. Jika ada yang rusak, penyok atau bocor maka tidak diperbolehkan. Marking dan labeling. Marking dan labeling pada barang yang diharuskan adalah ada UN packaging, hazard label, dan orientation label. Marking pada limbah. Yang membedakan marking pada limbah dan pada barang adalah
yellow label untuk sebagai pengganti marking label. Selanjutnya, membuat dokumen yang benar atau manifest limbah B3 oleh pemilik barang. Tahap terakhir adalah handling atau penanganan. Bongkar muat penyimpanan, pemisahan peletakan di mode angkut dan tanggap darurat di jalan oleh pemilik mode. General Classification. Yang pertama, kelas 1 atau explosive substance, barang peledak yang dapat merusak area sekeliling melalui reaksi kimia yang menghasilkan gas, suhu atau temperatur dan tekanan. Yang kedua, ada kelas 2, 2.1 gas mudah terbakar, 2.2 gas tidak mudah terbakar dan tidak beracun, 2.3 gas beracun. Berikut adalah labelnya. Selanjutnya kelas 3, flammable liquid. Berikut adalah labelnya. Selanjutnya ada kelas 4, 4.1 terbakar melalui percikan api atau gesekan, 4.2 spontan, 4.3 menyala jika terkena basah atau terkena air. Berikut adalah labelnya. Selanjutnya adalah kelas 5, 5.1 oxidizing substance, 5.2 peroksida organik. Berikut adalah labelnya. Kelas 6, 6.1 adalah toxic jika tertelan terhirup terserap oleh kulit menyebabkan kematian. 6.2 yaitu infectious substance. Kelas 7 adalah radioaktif. Berikut adalah label dari radioaktif. Selanjutnya adalah kelas 8, korosif. Disebut korosif, barang tersebut bisa merusak permukaan besi atau aluminium dalam tingkat korosi per tahun lebih dari 6,25 mm. Selanjutnya adalah kelas 9. Kelas 9 adalah barang berbahaya lain yang tidak masuk ke dalam kelas 1 sampai dengan kelas 8. Berikut adalah list of dangerous goods pada ADR 2019 volume 1 halaman 284 sampai 551. Multiple hazard. Apa itu multiple hazard? Multiple hazard adalah barang berbahaya yang masuk ke dalam lebih dari satu kelas bahaya. Jika sudah diketahui satu bahaya dan ada bahaya lainnya, maka menggunakan tabel precedence of hazard. Misalnya, jika diketahui flash point-nya 22 derajat Celcius dan lethal dose-nya 150 mg per kilogram, maka masuk ke dalam kelas 3 packing group 2 dan kelas 6 packing group 3. Maka harus menggunakan tabel precedence of hazard pada halaman 102 untuk menemukan bahaya utama dan bahaya sampingnya. Berikut adalah tabel precedence of hazard pada halaman 102. Oke, mungkin cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.